Kemudian sesuai dengan laporan polisi nomor 661 11 Romawi tahun 2020 Polsek Iliren Polres Wajo. Jadi sekitar pukul 19.00 yaitu di malam hari, modusnya yang bersangkutan atas nama M. Sabila membeli barang-barang yang ada di kelontong menggunakan uang yang diduga palsu. Uang ini diberikan kepada pemilik toko, kemudian kembalian dari pemilik toko merupakan uang asli, itulah yang disimpan. Pada kesempatan itu masyarakat ada yang curiga gerak-gerik pelaku, kemudian curiga dengan uang yang dibayarkan, sehingga masyarakat melaporkan kepada polisi kejadian tersebut. Dengan respon yang baik, Pak Kapolsek bersama anggota langsung ke TKP dan mendapati pelaku beserta 3 orang lainnya. Total pelaku 3 orang, yaitu M. Sabila, Supardi, dan Herman, semuanya berasal dari Kabupaten Sidrap. Dilakukan penggeledahan baik pada diri tersangka maupun pada mobil yang digunakan, yaitu mobil Toyota Calya warna putih yang digunakan untuk aksi ini. Sengaja yang bersangkutan melakukan aksi ini di daerah-daerah terpencil yang masyarakatnya masih ragu-ragu, masih belum mengetahui betul bagaimana caranya membedakan uang yang asli maupun uang yang palsu. Dilakukan di malam hari agar masyarakat juga terkecoh, tidak bisa menerawang, karena salah satu persyaratan adalah diraba, diterawang, dan dilihat. Inilah barang bukti yang bisa diamankan sejumlah 6 juta rupiah dengan pecahan uang 100 ribuan. Di dalamnya, di mobil digeledah dompet warna coklat, sudah dikeluarkan isinya beserta kunci mobil, dan uang keseluruhan sejumlah 6 juta rupiah. Ulangi, 6 juta 200. Iya, 6.200.000. Secara sepintas, uang ini seperti mirip dengan aslinya. Apalagi sudah ada seperti tanda air yang merupakan salah satu pengaman uang. Ya. Sedangkan yang asli adalah seperti ini. Sangat beda jauh. Namun kalau di malam hari masyarakat tidak akan merasa atau tidak akan menduga kalau uang tersebut adalah uang yang palsu. Sudah dikembangkan ke Kabupaten Sidrap pelaku utamanya, namun pada saat itu melarikan diri, di kos-kosan tidak ada, dan barang bukti tambahan yaitu 3 buah alat printer yang untuk mencetak uang palsu ini. Kepada yang bersangkutan disangkakan pasal 245 KUHP, subsidiar pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dengan denda 10 miliar rupiah dan ancaman hukuman 10 tahun dan maksimal 15 tahun. Kebetulan di sini sudah ada perwakilan dari Ibu dari BRI yang akan memastikan uang ini asli atau palsu. Dari sini pertanyaan, sudah berapa lama pelaku beroperasi? Pelaku beroperasi di wilayah Wajo baru kali ini. Yang bersangkutan mencetak dengan pelaku utama yaitu Imran. Namun karena yang bersangkutan tidak diberikan uang
lelah atau uang hasil pencetakan ini, maka yang bersangkutan mengambil uang milik Imran secara diam-diam. Jadi silakan kepada Ibu. Atau mungkin ada pertanyaan lain dari rekan-rekan. Sabi. Jadi silakan Ibu dari BRI untuk bisa memastikan contoh sebagian apakah ini asli atau palsu. Pak, ada pertanyaan Pak Kapolres menyangkut masalah uang palsu ini. TKP dalam hal pencetakannya ini di mana? TKP-nya pencetakan di salah satu rumah kos di Sidrap. Di sini Pak. Iya. Kapan penangkapan ini, Komandan? Penangkapan yang bersangkutan pada tanggal 18, selama beberapa hari ini kita kembangkan, namun memang pelaku utamanya sudah melarikan diri, akan kami kejar terus. Menurut pengakuan tersangka, dua kali TKP di dua toko kelontong masing-masing 100.000 dan 100.000, sehingga yang bersangkutan hanya mengambil uang kembalian saja. Terus otak daripada pelaku ini ada berapa orang? Otak pelaku satu orang, Pak, sudah kami kejar, namun pada saat itu digerebek di kos-kosannya tidak ada, melarikan diri, kami masukkan sebagai DPO. Bisa identitasnya inisial siapa? Inisial IM, Pak. Iya. Atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari perwakilan dari Bank Rakyat Indonesia untuk pengecekan suatu uang itu dikategorikan palsu ataupun asli. Secara singkatnya atau secara biasanya kita kenal itu ada 3D, diraba, dilihat, diraba, diterawang. Nah, dari uang ini, dari pertama kali kita lihat saja, kita lihat begini, untuk secara kasat mata memang ini agak terlihat asli dari segi warna. Nah, kalau untuk dari yang masyarakat yang belum terbiasa, bisa kalau melihat secara seperti ini akan terlihat asli, apalagi kalau di malam hari. Ini sangat persis dengan asli. Tetapi jika kita mulai masuk di langkah kedua, yaitu diraba, nah ini sudah terasa beda kertasnya. Karena untuk uang asli itu dia terbuat dari serat kapas dan dia sepertinya 3D, artinya 3 dimensi. Jika diraba dia ada kasat-kasatnya. Sementara ini seperti dengan kertas biasa, sama dengan kalau kita memfotokopi di kertas HPS atau sejenisnya. Nah, kayak scan seperti itu. Nah, terus untuk yang selanjutnya di terawang, yang paling membedakan itu Kak, ada namanya tanda air. Nah, ini tanda air yang paling sulit untuk dilakukan jika memasukkan uang. Kita terawang seperti ini ke arah matahari, di bagian dasi atau di bagian gambar pahlawan ini ada di bagian tengah itu tanda segitiga seperti ini. Nah, dia ini sama sekali tidak ada yang mengkilap, tanda airnya tidak ada. Nah, inilah yang paling terakhir untuk melihat selain dari menggunakan mesin ataupun menggunakan ultraviolet. Ini secara sederhananya itu yaitu 3D, dilihat, diraba, diterawang. Mungkin seperti itu. Ada ditambah dari teman saya, mungkin bisa ditambah. Terima kasih. Jadi terima kasih sudah menambahkan saja. Jadi untuk yang uang palsu itu ada ciri-cirinya. Iya, kalau untuk yang pecahan kalau untuk uang palsu itu biasanya uang pecahan 100 dan pecahan 50.000. Kemudian untuk ciri-cirinya, keaslian uang rupiah dapat dikenali melalui bahan yang digunakan, desain dan ukuran, kemudian teknik cetak. Kemudian juga bisa diperhatikan melalui benang pengamannya, Bapak. Ya, tapi kalau rambai dari yang dinamakan benang pengaman yang ini. Sebenarnya bisa dibandingkan secara umum sih
bisa dibandingkan dengan uang 100 yang asli. Bisa juga dilihat dari yang di Karawang ini, coba dibandingkan dengan yang Bapak uang 100 yang Bapak punya. Ini kalau dilihat untuk gambarnya tuh memang beda. Nah, kemudian memang posisinya pasti kalau misalnya untuk pencetakan uang, dia pasti gambar pahlawannya dia posisinya sama. Tapi kalau ini uang yang satu dengan uang yang dua itu berbeda. Yang ini yang uang satu gambar pahlawannya agak di atas, sedangkan yang dua ini pahlawannya agak ke bawah di tengah. Iya, bisa dilihat sendiri Bapak. Oke, itu Jadi untuk mendeteksi itu sangat gampang sekali. Kemudian dari ciri-ciri ininya, tulisan angkanya sangat kentara dilihat bahwa ini memang agak pudar. Sangat beda ya kalau misalnya ini, kalau mau dibandingkan dengan asli dengan yang palsu. bisa diminta yang asli. Posisi tanda ini juga berbeda. Kalau untuk yang palsu dia menghadap ke sana, sedangkan yang baru menghadap ke sini. Oh, iya, coba diperhatikan. Ini iya, ini tanpa mesin. Kalau di kantor tuh biasanya pakai seperti ini. Kalau memang dia ada sensor kalau misalnya dia masuk dia langsung bunyi. Yang tentara sekali yang ini tanda airnya. Kalau yang palsu dia menghadap ke sini. ulang. Bisa error. Bisa dites banyak. Kalau yang asli belum minta lagi. Menghadap ke sini. Kalau yang asli Yang palsu nih. bilang mau lagi. Oh, error. Enggak ada minta muncul tawa. Ada EE2. Dulu saja error tawa. Kalau yang asli bagaimana? Cocok tawa. Cocok. Makasih Bu, sudah Bu, selesai makasih yang asli. Asli lagi. Jangan banyak-banyak tahu. Sudah ada yang asli, yang bagus. Siapa tahu ada situ satu sini toh. Oh, geng. Keluar uang coba tes coba. Coba dulu uang coba.